Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Java Jutsu. Nah, kali ini saya akan memperjelas lebih dalam mengenai perulangan. Tapi untuk kesempatan kali ini yaitu khusus pada pembahasan while dan do while. Nah, untuk penjelasan mengenai for, ada beberapa kelas yang masih belum diberikan materinya, termasuk kelas saya sendiri. Nah, agar merata materinya, maka saya lebih menjelaskan pada while dan do while. Oke, langsung saja kita contohlah membuat kelas namanya perulangan. Nah, tapi kita harus tahu dulu apa sih perulangan itu. Oke, saya buat kasus sederhana. Perulangan itu apa? Perulangan itu adalah suatu instruksi yang mana kita mengulang-ulang suatu instruksi sesuai dengan yang diinginkan oleh programmer atau oleh sebuah pemecah masalah. Nah, misalkan nih, contoh paling sederhana, kita ingin membuat suatu perulangan, mengulang kata hello sebanyak 5 kali. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa sederhana melakukan hal ini seperti ini. Kita pertama bikin main method dulu. Nah, 5. Kita jalankan. Nah, 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, akan menjadi masalah apabila bagaimana kita ingin menampilkan hello tetapi 100 baris 100 kali atau bahkan 1000 kali. Nah, hal yang seperti itu kalau manual seperti ini, maka kita harus menuliskan sebanyak 100 kali juga. Banyak sekali. Nah, hal ini sangat boring. Bahkan tidak hanya boring, bahkan tidak efektif dan efisien malah. Nah, maka kita bisa lakukan dengan perulangan. Nah, perulangan kita bisa menggunakan sintaks namanya while atau do while. Nah, untuk kasus yang sederhana ini, kita ingin mencetak kata hello 5 kali. Nah, maka sintaks while-nya cukup sederhana, cukup seperti ini saja sudah bisa. Oh ya, sebelum itu saya jelaskan dulu apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh sintaks perulangan itu dalam bahasa pemrograman. Oke, saya gambarkan dulu, saya ilustrasikan dalam sebuah gambar. Seandainya kita berlari mengelilingi sebuah lapangan. Oke, lapangan. Kita gambar. Nah, anggap nih lapangannya nih, lingkaran nih, lari maraton ceritanya. Nah, kemudian misal kita berlari dari titik sini, kita kasih warna beda, warna merah misalnya. Nah, kita berlari dari sini. Nah, kita berlari. Kapan sih kita itu bisa dibilang kita telah berlari 1 kali, kita telah berlari 2 kali, 3 kali, dan seterusnya? Nah, logikanya adalah ketika pelari tersebut dari garis start ini lari mengelilingi terus tracking roadnya sampai melewati garis start lagi. Nah, maka sudah dikatakan itu melewati 1 kali putaran.
Jika melewati lagi, maka telah melewati 2 putaran. Nah, begitu seterusnya, 3, 4, dan seterusnya. Berarti apa? Kita harus ada acuan, titik acuan. Nah, dalam kasus lari ini, seandainya kita tidak ada garis acuan start finishnya, kita bakalan tidak tahu kita ini telah berlari berapa kali. Diasumsikan di sekeliling lapangan juga kosong, vakum. Anggap ini ruang vakum kosong, kita hanya punya track saja, dan itu lingkarannya lingkaran sempurna. Misalnya kita punya lingkaran seperti ini. Nah, oke. Nah, ibaratnya nih ini vakum. Kita hanya punya lintasan saja, lingkaran. Nah, kita kalau tidak ada acuan, kita bakalan tidak tahu kita telah berlari berapa kali. Nah, bayangkan jika kita punya garis start finish, kita sudah punya acuan. Oke. Sudah punya acuan. Start di sini, balik lagi 1, balik lagi 2, balik lagi 3, dan seterusnya. Maka itulah konsep dasar dari perulangan dalam pemrograman. Kita harus punya sebuah variabel yang mana menampung counter atau penghitung pencacah dari berapa kali sih perintah tersebut melakukan perulangan, berapa kali sih perintah tersebut dilakukan. Nah, kita butuh variabel acuan atau variabel iterasi istilahnya. Nah, jadi saya harap teman-teman kedepannya tidak bingung dengan istilah apa sih variabel iterasi itu. Di variabel iterasi itu variabel sebagai acuan. Kita tuh telah mengelilingi atau melakukan sintaks itu berapa kali sih? Ya, kita patokannya pada variabel acuan itu. Itu konsep dasar pada perulangan. Namun ada juga perulangan kasus lain, yang mana perulangan itu akan terus berlanjut berulang sampai ada suatu kondisi yang harus membuat perintah itu keluar dari perulangan itu. Nah, kalau kasus seperti itu tidak menggunakan iterasi. Nah, untuk kasus seperti ini kita mencetak kata hello 5 kali. Nah, untuk kasus seperti ini kita butuh variabel iterasi. Ini kasus yang paling sederhana untuk dijelaskan pada kali ini. Oke, langsung saja kita menggunakan while. Kita butuh variabel iterasi. Misalnya kita iterasi sama dengan 1. Nah, kita menggunakan while dulu. While, jangan lupa bodinya kurung rawal. Ingat kurung rawal. Nah, kondisi di dalam kurung biasa ini, bukan kurung rawal, kurung biasa, itu adalah suatu kondisi boolean. Kondisi yang menentukan kapan perulangan itu berakhir. Nah, maksud saja kita kasih contoh. Iterasi kurang dari sama dengan 5. Nah, apa sih maksudnya nih? Begini, while teman-teman pasti jago dah semua bahasa Inggris. Ya, saya mungkin ada kesalahan dalam artikan, tapi untuk kasus seperti ini kita gampang-gampangan saja lah. Nah, while kita bisa artikan selama atau ketika. Oke. Selama atau ketika iterasi kurang dari sama dengan 5, maka lakukanlah perintah yang ada di dalam body atau di dalam perulangan while ini. Oke, saya ulangi. Selama iterasi variabel iterasi kurang dari sama dengan 5, maka lakukanlah hal perintah-perintah apa saja yang ada dalam while ini, seperti itu.
Nah, langsung saja kita kasih contoh. Yang kita ingin ulang apa sih? Kata hello kan? Nah, simpel aja. Udah, kita sistem out println hello. Oke. Nah, coba kita langsung jalankan. Apakah terjadi? Oh, ternyata banyak sekali. Perhatikan teman-teman, tidak 5 bahkan lebih, sangat banyak sekali. Nah, kenapa hal ini terjadi? Nah, perhatikan teman-teman, kita memberikan nilai iterasi awalnya adalah 1. Nah, yang kita inginkan 5. Nah, kondisinya sih memang benar selama iterasi kurang dari sama dengan 5. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, tapi perhatikan teman-teman, di sini variabel iterasinya sama dengan 1. Sedangkan kita tidak melihat satupun di sintaks ini, di kelas perulangan ini, variabel yang mengubah nilai iterasi secara kontinu, yang tidak mengubah nilai iterasi itu yang awalnya 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, tidak ada. Nah, tapi kita butuh sintaks increment. Bisa kita menggunakan sintaks seperti itu, increment. Nah, iterasi plus. Di sini tidak saya jelaskan banyak mengenai iterasi plus itu apa. Saya anggap asumsinya tuh teman-teman tahu bahwa iterasi plus itu adalah variabel iterasi ditambah dengan 1. Oke. Nah, dengan begini maka kita coba bayangkan sistem out println hello, kemudian iterasi ditambah 1. Berarti yang awalnya 1 sekarang berapa? 1 ditambah 1, 2. Nah, maka proses berlanjut lagi, bertanya selama iterasi kurang dari sama dengan 5. Nah, iterasi tadi berapa nilainya? 2. Apakah kurang dari sama dengan 5? Betul tidak? Nah, betul. Bahkan anak SD pun tahu bahwa 2 kurang dari sama dengan 5. Oke. Nah, kondisi yang benar. Nah, kondisi yang benar dari suatu looping while, do while, for, itu akan membuat looping itu terus berjalan. Jika kondisi di dalam kurung ini itu true atau benar. Jadi 2 kurang dari sama dengan 5, 2 benar, ya true. Maka akan terus berlanjut. Cetak hello yang kedua. Sekarang iterasi tambah 1, 3. 3 ditanya 3 kurang dari sama dengan 5, betul, true. Dan nanti hello, cetak hello yang 3. 4 tanya 4 kurang dari 5, ya true, betul, lanjut lagi hello yang keempat dicetak. Kemudian iterasi 5. Nah, 5 apakah kurang dari sama dengan 5? Betul, karena kita menunjukkan ada sama dengan kurang dari sama dengan 5. True, maka dicetaklah hello yang kelima. Kemudian iterasi ditambah 1, 5 tambah 1, 6. 6 apakah kurang dari sama dengan 5? Tidak. 6 itu lebih dari 5. Maka kondisinya menjadi false atau salah. Nah, looping itu akan berhenti jika kondisinya salah. Maka program akan berakhir. Atau dalam arti lain, perintah setelah looping ini, setelah perulangan ini akan dieksekusi. Saya di sini ada perintah mengenai pencetakan kata berakhir. Maka setelah looping ini finish, berakhir, maka perintah ini jalankan. Oke, eksekusi. Nah, kita hitung hello-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan berakhir. Oke, nah, seperti itu. Ini kasus yang sederhana. Nah, bagaimana dengan true? While true. Oke. Nah, di sini ada error. Unreachable statement. Perintah atau instruksi yang
atau pernyataan yang tidak mungkin dijangkau, artinya tidak mungkin dieksekusi. Kenapa? Karena di sini while true. Saya ulangi lagi yang saya katakan tadi, bahwa looping itu akan selalu berjalan apabila kondisi booleannya, kondisi benar salahnya itu selalu benar, kondisinya selalu benar, maka looping ini akan terus berjalan sampai ada yang membuat kondisi itu salah, seperti itu. Nah, ini kita paksa selalu true, selalu benar, ya maka terus berjalan. Contoh, langsung aja eksekusi. Nah, di sini kita lihat, nah, hello dicetak berulang-ulang. Ya, jelas kenapa? Ya karena kita paksakan hello itu selalu while itu true, berarti loopingnya terus menerus, indefinite looping yang ya gak akan berakhir sampai ada yang membuat looping itu berhenti. Nah, sebagaimana dengan false, ada error, undisable statement. Nah, berarti apa? While ini tidak mungkin dilaksanakan. Kenapa? Kita tuh membuat while tapi kita paksakan false. Asumsinya bahwa while ini tidak akan berjalan. Ya, saya tadi bilang bahwa while itu akan dijalankan apabila kondisinya benar. Nah, sedangkan kita buat paksa langsung false, maka while ini tidak akan berjalan. Beda dengan yang tadi. Nah, iterasi kurang lebih sama dengan 5. Nah, ini bisa jadi benar, bisa jadi salah, tergantung operasi kita di dalamnya. Nah, yang tadi kita tidak ada incrementnya, oke, kita jalankan lagi. Nah, tak trigger. Kenapa? Ya karena selalu true. Kenapa sih selalu true? Karena iterasi selalu 1 selalu kurang dari sama dengan 5. Gitu teman-teman. Nah, kalau kita ada perintah increment di sini, berarti apa? Maka iterasi bertambah 1 tambah 1 2 tambah 1 3 dan seterusnya, sehingga mencapai suatu kondisi yang mana iterasi bisa lebih dari 5. Nah, kondisi seperti itu salah dan itu akan memutuskan atau mengakhiri perintah while. Oke, nah, kita jalankan lagi. Nah, 5. Nah, itu while. Sekarang do while. Nah, do while itu apa? Sebenarnya sama. Ini do, ini while. Oke. Nah, kita jalankan. Sama tuh 5. 1 2 3 4 5. Nah, seperti itu. Nah, berarti while sama do while memang kelihatannya itu sama, namun beda dalam proses pengeksekusi. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Di sini ada perintah do. Just do it, lakukan dulu apa yang ada di dalam body looping. Baru kemudian menanyakan kondisinya benar atau salah. Nah, berbeda dengan while do tadi. Kalau while itu bertanya dulu teman-teman. Bertanya dulu apakah kondisinya itu benar atau salah, baru kerjakan. Apabila benar, apabila salah, misalnya aku buat paksa 6 tidak muncul apa-apa. Kenapa? 6 apakah kurang dari sama dengan 5? False. Nah, maka looping ini tidak berjalan. Nah, tapi akan berbeda seperti ini. Berbeda akan seperti ini. Kalau seperti ini, maka perintah akan dijalankan keluar kata hello sekali. Hello hanya sekali. Loh, kok bisa sih? Loh, kan tadi kan 6 kan lebih dari 5, bukan kurang dari sama dengan 5. Berarti harusnya ini kan false. Nah, tapi kenapa bisa keluar hello tuh sekali? Ya karena perbedaan mendasar antara while dengan do while adalah, nah, while itu bertanya dahulu, kemudian
while akan dijalankan. Teman-teman ini kayaknya tidak kelihatan oleh sini, jadi saya ketik notepad saja. While bertanya dulu, kemudian while akan dijalankan apa? Kondisi benar. Do while menjalankan dahulu, lalu kemudian bertanya apakah kondisi benar atau tidak. Oke. Nah, perhatikan di sini iterasi 6. Nah, di sini kita ada perintah hello. Nah, do itu menjalankan dahulu. Terserah kondisinya benar atau salah ya nanti ditanyanya itu nanti. Yang penting dijalankan dahulu. Nah, itulah dual. Nah, makanya tadi kata hello keluar dulu. Nah, baru kemudian ada perintah nih iterasi plus, berarti ya awalnya 6 sama dengan 7 sekarang. 7 lebih dari sama dengan 5? Iya, enggak mungkin, karena 7 itu selalu lebih dari 5. Maka kondisi ini false. Makanya tadi tidak berlanjut. Berhenti aja, hello-nya hanya muncul sekali saja. Seperti itu teman-teman. Itu while dan do while untuk proses yang sederhana seperti ini. Oke. Nah, saya akan berjelas lagi mengenai iterasi ini. Seperti tadi saya bilang, oh lari, kita butuh acuan berapa kali berputar. Oke, nah, saya jelaskan. Saya akan drill lagi, saya ulangi lagi dari awal. Oke. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masih bingung. Oke, nah saya jelaskan, santai saja. Nah, oke, akan saya detikkan. Ini kita mulai dari hello-nya tidak ada. Ini sudah tidak mengganggu. Nah, oke. Pertama kita jalankan dulu. Apakah iterasi sama dengan 1 awalnya? Apakah iterasi kurang dari 5? 5? Ya, betul. Maka keluar hello. Oke. Kemudian iterasi ditambah 1, berarti iterasi sama dengan 2. Nah, ya kita cetak kata hello yang pertama. Oke, hello yang pertama saya tulis di sini. Oke. Nah, kemudian iterasi itu kan sama dengan 2 kurang dari 5, betul. Maka cetak hello. Kemudian iterasi ditambah 1, berarti iterasi sama dengan 3. Nah, itu hello 2. Kemudian dipaste aja lagi. Iterasi tadi 3, berarti sekarang iterasi 3 atau kurang dari 5, betul. Hello iterasi ditambah 1, berarti sekarang iterasi 4. Nanti ada hello yang ketiga. Nah, tadi iterasi 4, sekarang 4 kurang dari 5, betul. Cetak hello lagi, iterasi tambah 1, iterasi sekarang di 5. Jadi hello sekarang di 4. Iterasi tadi 5. Nah, 5 kurang dari sama dengan 5, betul. Cetak hello, iterasi tambah 1, berarti sekarang berapa? 6.
nya adalah berapa? Sekarang ada 5. Nah, terus iterasi sekarang ada 6 ujungnya. 6 kurang dari sama dengan 5 salah. Maka program berakhir. Ini yang saya maksud tadi garis start finishnya itu ya iterasinya tadi. Ini iterasi 1 2 3 4. 1 putaran, lari 2 putaran, lari 3 putaran, lari 4 putaran, lari 6 putaran. Yang mau menuju 6 finish, mau menuju putaran yang ke-6 finish. Tuh, maaf, looping untuk kasus seperti ini cukup mudah untuk yang kasus mencetak halo. Nah, mau bukti bisa, yang cetak bukan halo tapi angka. Contoh iterasi kita cetak ini 1 2 3 4 5 seperti itu. Yang kita cetak bukan halo lagi tapi iterasinya, putarannya yang kita keluarkan di konsolnya atau yang kita outputkan. Nah, kemudian sama saja dengan dual sih sebenarnya. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, coba yang 6 tadi, yang 6 nih. 6 tuh 6 saja langsung keluar 6. Oke. Ya karena apa? Langsung dikerjakan dulu. Nah, dengan while tidak keluar apa-apa. Karena langsung ditanyakan 6. Hai 6, apakah kamu kurang dari sama dengan 5? False, salah. Ya, makanya looping tidak dijalankan. Nah, itu konsep dasar dari looping. Nah, mungkin kita bisa lebih komplekskan lagi permasalahan. Kalau ini menggunakan acuan seperti tadi analogi mengelilingi atau lari maraton. Berarti kita butuh variabel iterasi, variabel acuan, variabel counter, penghitung, pencacah. Nah, kita bisa seperti kasus yang kedua tadi saya jelaskan, looping bisa kita gunakan untuk suatu kondisi yang akan kita terus gunakan dan akan berhenti apabila suatu kondisi itu salah dan lepas dari pengulangan. Contoh untuk apa? Masalah login, program login sederhana dengan Alpro, praktikum Alpro. Nah, kita bisa menggunakan while dual. Nah, program terus meminta user untuk menginputkan username, password. Nah, ditanya apakah benar atau salah. Nah, looping akan terus berjalan apabila username dan passwordnya itu salah. Nah, jika masih salah, looping lagi, salah, looping lagi. Nah, apabila benar, maka kita bisa loncat keluar dari looping tersebut. Seperti itu. Oke. Ya, sekian dulu dari saya. Mungkin ini bisa menjelaskan lebih detail dari penjelasan di kelas. Dan ini kalau masih belum jelas, teman-teman bisa PM ke saya secara pribadi ke nomor ini 089 6182 12661. Oke, ID line saya online, email
Facebook. Kalau Twitter saya jarang aktif. Ya, ini bisa dihubungi saya ini secara pribadi. Bisa, tapi kalau saya lebih prefer untuk langsung tanya langsung ke saya, langsung berhadapan dengan saya, karena kalau saya menjelaskan dengan media sosial, telepon, SMS, itu penjelasan saya kurang maksimal. Mungkin kalau video seperti ini saya tidak tahu bahwa teman-teman itu yang saya jelaskan itu paham atau tidak, tapi akan saya buat penjelasan sesederhana mungkin seperti itu. Nah, video ini hanya membantu saja agar teman-teman lebih mudah paham dan bisa diputar berulang-ulang. Nah, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Ketemu lagi nanti dengan saya di lain kesempatan, insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.